Salam sahabat studi Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini kita melihat video seorang murtadin yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan sehingga dia banyak hal tantangan yang dia hadapi ketika percaya Yesus, suaminya meninggal, bahkan dia mengalami kesakitan. Bahkan di dalam penderitaannya itu dia mengalami pemulihan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti apa video dan kesaksian dari murtadi yang ini? Mari kita simak dan mendengarkan bersama berikut ini. Mohon maaf itu tadi kita agak terbelit-belit di tol tuh karena janjinya kita datang jam 10, baru dikasih izin sama Tuhan datang jam sekarang. Dan tetap saya dalam iman saya, Tuhan Yesus baik. Ya, amin. Perkenalkan, nama saya Indri Hapsari, saya umur 42 tahun, anak saya 5, laki-laki semua, cucu saya 1, perempuan. Kemudian saya bekerja di kantor saya sendiri, saya advokat di Malang. Saya diizinkan Tuhan untuk memberikan kesaksian hari ini dan kemarin, dan itu suatu kebanggaan buat saya dan penghiburan buat saya untuk saat ini. Karena perjalanan hidup saya rasa tidak mudah buat saya sendiri. Mungkin orang yang melihat saya, kondisi sekarang ini baik-baik saja, saya baik-baik saja. Awal saya menikah setelah lulus SMA, umur 16 tahun saya sudah menikah. Umur 17 tahun saya punya anak pertama. Saya menikah dengan suami saya, waktu itu dia seorang polisi di Malang juga. Kemudian pernikahan saya dikaruniai 1 orang putra, dan saya hanya menjalankan pernikahan itu selama 2 tahun saja, karena ada hal-hal yang menurut saya membuat hati saya sakit dan menangis. Saya dulu seorang muslim, sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Amen. Haleluya. Saya ngaji, kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga. Jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama 5 waktu. Saya selalu berusaha untuk ini waktunya saya sholat. Hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama, waktu saya hamil umur 8 bulan, saya sholat dan saya ditendang sama suami saya. Dari situ saya masih, oh Tuhan, ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya tetap sholat aja, sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat. Saya harus memilih untuk bercerai dengan dia, karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda. Karena dia tidak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut, kita apa gitu. Saya sudah berusaha seperti itu, saya berusaha baik, saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah nyapu gitu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukuli saya di dalam. Secantik apa saya kalau sampai digitukan gitu kadang-kadang. Tapi ya saya terima aja, sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau nggak salah, saya minta pisah sama dia. Saya sudah nggak kuat. Dia ternyata pakai susuk itu 11 di mukanya, dan saya yang ngambil satu-satu, dan itu nyata, kuasa kegelapan itu ada, saya bilang itu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan, saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini,
Di tempat saya itu ada sungai besar, jalurnya sungai berantas kalau dibilang. Anak saya diangkat, ditaruh di sungai gini, kamu kalau gak mau balik sama aku, anakmu tak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu, sama Allah, saya minta, kenapa saya nggak ditolongin, kenapa saya dibeginikan terus gitu. Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya. Saya coba untuk bunuh diri. Saya capek, saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan meninggal, terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya. Saya sholat lagi, saya berusaha untuk sholat, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok nggak ada jawaban terus? Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua, karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya, sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu, saya pakai rukuh, saya pakai mukenah itu, saya selesai sholat, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuman bilang gini aja, datanglah kepadaku karena aku adalah jalan yang benar. Saya cuman bangun terus, ini suara siapa tadi ya gitu. Saya nggak tahu itu suara siapa, saya nggak kepikiran sama Tuhan Yesus, saya nggak kepikiran. Sampai akhirnya di malam berikutnya begitu. Saya habis sholat, saya ketiduran. Kalau muslim itu ada sholat tahajud namanya, itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi, dan sampai akhirnya yang ketiga saya mendengar hal yang sama. Di hari Minggu pagi saya lari ke gereja mana aja yang buka pasti saya datangi. Ternyata saya dituntun Tuhan untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel di Malang. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, saya mau ikuti Yesus, saya mau ikuti Yesus. Saya ikut Yesus, dan gembala itu bilang, sudah mantapkan hatimu dulu, karena pikul salib itu berat. Iya, pikul salib itu berat. Amin. Dan setelah gembala itu bilang, sekarang ini saya baru merasakan memang benar-benar berat ikut salib. Pikul salib itu benar-benar berat. Ketika saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah, saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa yang belum pernah menikah, ganteng, baik, dia nggak pernah marah-marah ke saya, setia. Dan setelah saya 4 tahun menjanda, saya baru menikah dengan beliau. Sabar orangnya, sabar. Kemudian saat 4 tahun menjanda, saya menikah sama dia. Di pernikahan saya pertama, saya dikasih anak laki-laki di tahun 2002. Tahun 2002. Saya dikasih anak pertama laki-laki dari dia, namanya Boas. Umur 3 tahun saya dicobai lagi sama Tuhan. Saya dicobainya, anak saya kena sakit hisprung. Hisprung itu adalah penyakit bawaan dari lahir, yang anak itu enggak punya rasa untuk mules, kebelet pup itu enggak ada. Akhirnya dia harus di bypass di sini umur 3 tahun itu selama 7 bulan. Saya imani terus, ya ini ikut salib berat. Mertua saya baik-baik sekali. Akhirnya 7 bulan di bypass, dia operasi besar itu selama 11 jam. Operasinya 4 kali. Puji Tuhan sukses operasinya. Lutut saya ini sampai sakit Bu Pendeta. Karena saya berlutut terus, Tuhan ampuni saya. Ayo jangan saya dicobai terus, saya capek. Dari awal saya udah bilang saya capek. Tapi Tuhan tidak berhenti. Cuman saya dikasih kelegaan ketika anak saya operasi keempat itu, dia umur 4 tahun. Saya dikasih kelegaan dari 7 orang yang bareng operasi anak saya, hanya anak saya yang berhasil.
Puji Tuhan. Kalau dokternya ketemu Boas sekarang itu mesti dipeluk sama bilang, kamu anak hebat gitu. Puji Tuhan, saya senang sekali dan saya berterima kasih sama Tuhan. Kemudian di tahun 2007 saya diberikan anak lagi laki-laki namanya Jonathan. Terus 2008 saya dikasih anak namanya Samuel. Kemudian di tahun 2014 saya dikasihkan anak lagi namanya Aldrich. Dan anak itu paling lucu, paling ganteng, paling menghibur sekali, dan kami semua sayang sama dia. Di bulan Februari dia lahir sehat, tanpa kurang sakit apapun, ceria, menghibur kami. Di tahun 2014 juga bulan November Aldrich diambil sama Tuhan dengan kondisi yang baik-baik saja. Saya bilang, hari itu saya bilang, Tuhan jahat. Tuhan sangat jahat sama saya. Saya masih netek Aldrich. Saya masih mau menyusui dia. Ketika ibu-ibu menyusui kadang-kadang kan merasa kalau anak ini haus, itu kita Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tanggapan saya terhadap video seorang murtadin yang satu ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan di dalam penderitaan yang dia hadapi, suaminya meninggal. Bahkan dia sendiri, ya kan, mengalami sakit. Dan dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengatakan Tuhan Yesus baik. Dalam penderitaannya dia katakan Tuhan Yesus baik. Satu hal yang kita pahami di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus tidak mendatangkan kutuk, tetapi Yesus mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang percaya dan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan menyediakan jalan kebenaran karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Yesus berkata tidak ada jalan melalui Allah ke Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kitab suci ini menjelaskan bahwa mari kita semua datang kepada Tuhan. Semua pergumulan masalah hidup kita, mari kita terus membawakannya di dalam doa dan tetap bersekutu di hadapan Tuhan. Meskipun banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Memang itu adalah tanggung jawab yang harus kita tanggung. Karena kita sebagai orang percaya, kita harus ikut salib, menderita. Sama seperti Yesus, dia menderita untuk menebus dosa kita. Dia rela mati, disalib, dia rela disiksa, diludahi, bahkan dicambuk. Ini sesuatu penderitaan yang dialami Yesus secara pribadi untuk menebus dosa kita manusia. Karena Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Manusia butuh kasih sayang dari Tuhan. Manusia butuh anugerah dari Tuhan melalui kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah terang dan garam dunia. Yesus adalah terang itu sendiri yang menerangi setiap hati manusia, yang menerangi hati kita melalui pimpinan Roh Kudus dan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari bagi kita orang percaya. Hal yang perlu kita ingat dan yang perlu kita pahami dalam hidup ini, jangan kita meninggalkan Tuhan hanya gara-gara pasangan hidup, hanya gara-gara kebutuhan kita, hanya gara-gara masalah,
Janganlah kita untuk meninggalkan Tuhan. Marilah kita terus berkomitmen percaya kepada Tuhan. Meskipun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Tetapi ketika kita melewati tantangan dan rintangan dalam hidup ini, maka Tuhan akan memberikan jaminan keselamatan dalam hidup kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi Yesus menjanjikan penyelamat. Yesus menjanjikan keselamatan itu dalam diri kita orang percaya. Bahkan Yesus berkata dia mengakui kita di hadapan Allah ketika kita mengakui dia di hadapan manusia bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini, mari kita terus mendukung saudara kita ini di dalam doa. Mari kita terus berpegang tangan. Mari kita terus untuk mendoakan jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus. Ini harapan saya. Semoga video ini memberkati kita dan memberikan kita wawasan pemikiran yang cerdas. Dan semoga iman kita tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Sekian saja tanggapan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.